Oke, baik. Terima kasih sudah mulai ya sepertinya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Gunawan Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 057873778. Sebelumnya di sini saya akan menjawab terkait soal tugas 2. Kita sudah dapat soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator sistem if dengan kasus berikut ini. Di sini ada contoh kasusnya teman-teman ya. Poin pertama itu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A, B, dan C dengan kategori gaji yang berbeda-beda ya. Di sini ada 3 poin. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, di sini ada ketentuan-ketentuannya ya, teman-teman. Ini ada 5 kategori. Ya, di mana 30%, 32%, 34% dan lain sebagainya. Oke, inputan pada program adalah golongan jam lembur, output tampilan ke layar, jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, kita akan jawab soal tersebut. Kebetulan di sini saya menggunakan Visual Studio untuk membantu saya menjawab soal tersebut dan menggenerate atau merunningkan sistem yang udah saya kerjakan sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, kita coba cek lagi soalnya. Baik teman-teman, di sini kita dapat 3 golongan A, B, dan C dengan 3 kategori. Oke, kita langsung saja buat ya teman-teman. Di sini kita jelaskan dulu kita mau buat program apa. Sebagai note aja sih ini teman-teman ya. Menghitung gaji karyawan dan lembur. Oke, kemudian di sini kita akan menginput ya. Kita akan menginput golongan karyawan. Oke. Golongannya apa aja sih? Kita masukkan dulu di sini. Input, kemudian masukkan golongan karyawan ya. Klasifikasikan lagi A, B, dan C. Kita tadi sebelumnya ada kategori ya teman-teman. Kemudian kita upper tutup kurung. Oke, setelahnya kita coba untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Apa aja sih? Karena ini diminta untuk buat statement if dengan kasus sebagai berikut. Jadi kita menggunakan if. If jika golongan sama dengan A, kemudian gaji pokok sama dengan ini, semua kalau tidak boleh berbeda sama-sama dapatkan pertambahan mereka berbeda 1, 2, 3. Kemudian kita buat kemungkinan lain, if golongan A sama dengan B, kemudian gaji pokok sama dengan, sorry, di sini dia minta menciptakan lapis. Oke, teman-teman aktif lagi, kemudian lainnya golongan, kita masukkan lagi kategorinya C, karena dia dapat teman-teman gaji pokok sama dengan berapa tadi? 9.500. Oke. Else kita munculkan nanti hasilnya itu berupa golongan tidak valid seru, jelaskan nanti ya guys. Kemudian exit. Oke, kita masukkan namanya, kemudian ini kita masukkan teman-teman gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, poin kita masuk lagi kategori, kemudian kita tentukan input input jam lembur. Oke, kita masukkan aja jam lembur seperti biasa, jam lembur sama dengan integer input. Masukkan lagi, di sini perlu masukkan jumlah jam lembur. Oke. Kemudian di sini kita menentukan persentase lembur ya. Kita coba buat menentukan persentase lembur. Oke, persentase lembur kita gunakan if lagi ya teman-teman. If berarti jam lembur sama dengan 1, kemudian persen lembur sama dengan, ini persentase yang 30%, yang terhitung dari 0, 30 ya teman-teman. Kemudian kemungkinannya else jam lembur sama dengan 2, kemudian persen lembur sama dengan berapa tadi? 30%, berarti 0 dikit 3. Oke, kemudian lagi else jam lembur sama dengan 3, kemudian persen lembur sama dengan 30, 0 dikit 3. Ini sama semua teman-teman. Di sini ada juga else jam lembur sama dengan 4,
persen lembur. Berapa tadi? 36. Oke, sama dengan 0,36. Oke, sekali lagi. Kok kasih? Kita otomatis menjadinya harus tadi harus relatif ya. Dibayar dari 5 jam. Sorry. Jam lembur. 9,5. Oke. Persen lembur sama dengan apa? Berapa persen? Oke, baru ini S. Kemudian persen lembur sama dengan 0. Oke. Langsung dengan yang 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5, oke. 33, 38, 33, 38, 38, 38. Oke. Semua baik masuk. Sekarang kita lanjut ke menghitung gaji lembur ya. Menghitung gaji lembur. Oke. Kita masukkan saja gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Ya. Kemudian kita menghitung total gaji. Ya. Oke, tuh. Itu total gaji. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke, di sini kita masuk poin-poinnya. Oke. Kita lagi. Ya, kita masuk poin-poinnya. Kemudian kita tampilkan saja program kita buat, yaitu output ya. Di outputnya nanti seperti apa hasilnya. Oke, output hasil namanya teman-teman. Kita dapat menggunakan print seperti biasa. Seperti program sebelumnya. Oke, kemudian scan. 5. Hasil perhitungan kedua 3 4 5. Oke. Kemudian print lagi. Kutip golongan. Oke. Oke. Golongan. Golongan. Oke. Kemudian print. Sorry. Oke. Gaji pokok kedua 3 4. Bersama di sini tampilkan rupiah, tutup koma, tutup format gaji pokok. Oke, kemudian print gaji pokok, print gaji pokok lembur kedua 3. Oke, di sini harus sama kayak di atas, masukkan jam lembur, koma, spasi, jam. Oke, kemudian print lagi gaji gaji lembur. Gaji lembur kedua 3 4. Oke. Tik 2 koma. Tik lembur. Oh sorry, ini masih tidak. Yes, pasti mengatakan kesalahan. Tik format. Tutup enter. Kita tutup lagi. Gaji lembur. Oke, kemudian print. Total penghasilan pokok. Oke, kita masih teman-teman. Oke, kemudian tutup 2 koma. Rupiah. Nah, disini tutup 2 koma tutup. Seperti sama yang di atas ya teman-teman. Integer tutup koma lagi. Total gaji. Oke. Oke, sudah masuk ya teman-teman semua. Kita coba cek lagi. Oke, sepertinya sudah sesuai terkait program-program yang kita input ke dalamnya. Kita coba cek lagi. Di sini sudah masuk kategorinya, di sini juga sudah masuk ketentuannya, ada 5 ketentuan ya teman-teman. Kemudian di sini ada rumus menghitung gaji lemburnya, kemudian di sini ada total gaji, menghitung total gajinya berapa, dan ini program untuk menampilkan program yang telah kita buat seperti itu. Oke, kita coba tes program yang kita buat. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman semua dari program yang kita buat. Kita coba contoh A, enter, masukkan jam lembur 1. Nah, ini udah keluar ya, sesuai teman-teman. Gaji pokok dia golongan A, kemudian gaji pokok 5 juta, kemudian gaji lembur 1 jam ya, sesuai ya, 1 jam itu sekian, total penghasilan 6.500.000. Oke, kita coba cek lagi contoh keduanya. Oke, kita coba golongan B, masukkan misalnya 2 jam dia lembur. Oke, sesuai ya, golongan B 6.500.000. Di sini sudah masuk poinnya, golongan B 6.500.000. Oke ya, gaji lembur. Nah, ini rumus perkalian dan perkalian gaji lemburnya. Kemudian di sini ada rumus menghitung total gaji seperti itu. Nah, di sini sudah masuk ya poin-poinnya.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.